Tulis surat untuk suaminya. Sampaikan kepada suaminya ada sesuatu di hatinya yang kurang. Kalau bukan abang yang ngisi, ana takut ada orang lain yang ngisi. Insya Allah. Sampaikan kepada suami. Karena ada laki-laki yang tadi, apa istilahnya, nggak sensitif. Dan buat ana, anti jangan sampai membuka cadar anti. Udah seperti itu, tetap kalau kiranya anti tidak mendapatkan hak anti dari suami anti, maka minta haknya sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, satalqauna atharah, kalian nanti akan mendapati pemimpin-pemimpin yang pilih kasih, yang tidak peduli sama kalian. Dia menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apa sikap kita ya Rasulullah? Atuhum haqqahum, berikan hak mereka. Terus kita fasalullah alladzi lakum, minta hak kalian sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika istri tidak mendapatkan haknya dari suami, dia punya Allah Rabbul Alamin, minta haknya. Seorang istri yang taat patuh sama suaminya, menjaga pandangannya, selalu tampil cantik, menyejukkan hati suaminya, sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, maka dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi jangan sampai karena tidak mendapatkan hak dari suami, dia melakukan Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Tetap Allah akan mencatat apa yang telah engkau kerjakan. Barakallahu fikum. Baik, kita dengar azan. Jemaah, kita lanjutkan kajian dulu. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa nggak langsung sholat, Ustaz? Kalau bicara secara hukum agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut merepotkan umatku, sholat isya itu aku akan akhirkan sampai tengah malam. Nabi pernah melakukan itu sallallahu alaihi wasallam sampai hampir tengah malam. Sahabat itu udah ada di masjid sejak azannya Bilal, baru keluar dari rumahnya Nabi SAW hampir tengah malam. Beliau mengatakan, kalian ini tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang sedang dalam kondisi seperti kalian kecuali kalian nunggu sholat. Orang yang menunggu sholat terhitung sedang sholat. Malaikat terus berdoa mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Terus penantian dia ke sholat berikut. Dan Nabi SAW mengatakan tentang amalan yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ada riwayat yang mengatakan fi awwali waktiha. Jadi kita tetap salat tepat waktu. Dan Nabi SAW juga pernah menunda salat zuhur ketika sedang terik panas mentari. Beliau mengatakan kepada Bilal, tunggu Bilal, tunggu, orang sedang kepanasan. Sampai mulai dingin baru Bilal disuruh azan sama Nabi SAW. Jadi yang dilarang adalah menunda-nunda sholat sampai akhir waktunya, sampai keluar dari waktunya. Kemudian tadi kita tahu jamaah sudah 2 kali sholat maghribnya. Kita nggak ingin nanti kalau kita sholat dulu kemudian ada yang keluar nggak bisa sholat. Maka harapan anak antum sabar dulu, kita selesaikan kajian kita. Siap jamaah? Bagaimana cara mendapatkan istri soleha Ustadz padahal kita nggak soleh? Ya jangan cari yang soleh antum. Nggak soleh cari yang soleha. Tapi itu lumrah jamaah. Ada lelaki subhanallah, dia godain istrinya orang. Sampai akhirnya istrinya orang itu gugat cerai sama suaminya. Ketika sudah gugat cerai dan dia diceraikan oleh suaminya, sang perempuan ini menagih janji laki-laki tersebut yang akan menikahin dia. Apa kata laki-laki tersebut? Saya kalau mau mencari ibu buat anak-anak saya nggak akan cari perempuan kayak kamu. Kamu mengkhianati suami kamu. Masa saya mau perempuan pengkhianat kayak kamu? Nggak mau dia. Terus caranya gimana supaya dapat istri yang soleha?
maka antum jadi orang soleh. Berusaha memperbaiki, taubat. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-khabithatu lil khabithin. Wanita-wanita yang buruk itu cocok untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithun lil khabithat. Dan laki-laki yang enggak soleh cocok buat perempuan-perempuan yang enggak soleh. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Yang baik untuk yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi seorang perempuan ketika ingin dapat suami yang soleh, hendaklah dia memperbaiki diri. Begitu pula seorang laki-laki yang ingin wanita soleha, perbaiki diri. Berdoa mohon sama Allah, semoga datang tuh jodohnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Akhwat sangat takut dengan ancaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menolak laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Walaupun terkadang tidak suka dengan tampilan ikhwan, berusaha menyampingkannya. Namun beda dengan ikhwan Ustadz yang sudah dapat baik agama dan akhlak, tapi menolak jika tidak sesuai kriteria fisik. Bahkan kriterianya terlalu minta fisik yang sempurna. Jangan mau sama laki-laki kayak gini. Jamaah, seorang yang menikahin wanita karena kecantikannya, kecantikan itu akan pudar. Hari-hari akan membuat antum biasa memandang istri antum. Ada seorang ulama yang menceritakan bahwasanya kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Antum punya istri cantik, berapa lama istri antum cantik di rumah antum? Berapa lama jemaah? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan udah biasa-biasa aja. Antum melihat istri antum, masih cantik istri tetangga. Karena antum nggak memiliki istri tetangga, dan istri dan tetangga antum kalau ngelihat istrinya sendiri sama kayak antum. Dia lebih memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Bagaimana sekarang seorang akhwat ketika dia melihat ada ikhwan-ikhwan yang melihat kepada penampilan saja, kalau ada kekurangan di perempuan tersebut dia tidak mau, ya silahkanlah. Anti nggak perlu berkecil hati. Mungkin laki-laki itu memang nggak pantas untuk menjadi bapak buat anak-anak anti. Berhusnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak bisa memaksa dia untuk menikahin ini wanita. Sebagaimana kita nggak bisa memaksa wanita untuk nerima lelaki yang baik agamanya. Kalau dia nggak mau. Tapi kita sampaikan bahwasanya kalau ingin berbahagia, maka carilah laki-laki yang soleh, carilah wanita yang soleh. Kalau bicara harta, harta itu bisa habis. Berapa banyak perempuan yang mendapatkan suami manajer, dapat 2 bulan di PHK suaminya. Selesai. Tapi kalau dapat laki-laki yang soleh, sampai kapanpun insya Allah akan terus membahagiakan. Dan antum bagi ikhwan yang mau menikah, jangan terlalu banyak kriteria. Mau yang alisnya seperti bulan sabit, hidungnya mancung, ada belah apanya kayak kelinci itu. Kemudian rambutnya ana mau yang keriting. Tingginya ya 192 lah. 192 pintu antum nikahin jamaah. Jadi kadang kala banyak kriteria nggak dapat antum. Ana mau yang ukuran kakinya Ustaz 38,5, Masya Allah. Jadi mau nikah ngukur dulu. Jangan. Nabi alaihissalatu wassalam, Masya Allah.
mengajarkan kepada kita yang terbaik. Dan kalau bicara kita mengikuti sunnah, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan wanita yang agamanya baik, itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka sama sunnahku bukan dari golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut Ustadz lembaga dakwah kampus yang belum bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, sedangkan ana tidak bisa memberi perubahan? Ana dibilang terlalu berlebihan, radikal. Jamaah, seorang muslim itu semua mengemban tugas dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Yang hidup di pasar, sampaikan nih. Udah dengar kajian, baca hadis, baca ayat, sampaikan kepada mereka. Kalau mereka berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin pamannya berubah, tapi pamannya tidak berubah. Beliau ingin semua penduduk Mekah itu masuk Islam, tapi tidak semuanya masuk Islam. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi tolong dengan cara yang hikmah. Al-mau'idhal hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kalau perlu dialog, dialog dengan cara yang terbaik. Dan ingat, tidak boleh berdialog kecuali orang yang berilmu. Kalau cuma menyampaikan selesai, afwan, ana kalau diajak berdebat ana nggak punya ilmu. Tapi ini loh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Semoga engkau bisa mengamalkannya. Dan jamaah, kemungkaran itu merajalela karena kita mendiamkannya. Di kampus, di pasar, di kampung, maka antum akan ditanya nanti ketika melihat kemungkaran lalu antum tidak merubahnya atau tidak mengingkarinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Jika yang melamar adalah orang soleh, baik agama dan akhlaknya, namun dia sudah beristri, Ustaz, kaifa Ustaz? Gimana jemaah? Ya diterima. Tapi antum perlu melihat kondisi dia. Apakah dia orang yang mampu berlaku adil atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia orang yang kepribadiannya siap menghadapi konflik atau tidak? Karena ada laki-laki yang tidak siap menghadapi konflik. Ini cerita di Jember. Ada punya kawan nikah lagi dia. Nggak ngomong sama istri pertamanya. Nikah lagi sama mahasiswi. Suatu hari dia berangkat sama istri mudanya. Naik mobil. Di tengah jalan istrinya itu mau beli cilok. Tahu cilok itu? Beli cilok. Istrinya katanya istri anak yang kedua itu kecil, Ustaz. Yang pertama tinggi besar. Dia turun beli cilok, anak nunggu, Ustaz. Tahu-tahu mobil anak ada yang nabrak dari belakang, Ustaz. Tor. Anak marah, Ustaz. Anak lihat istri tua anak, Ustaz. Anak nggak turun dari mobil, Ustaz. Itu istri anak yang kedua, dijambak rambutnya, dijungrain, anak diam di mobil. Yang belain itu orang kampung, Ustaz. Sampai dipisah sama orang kampung, istri anak masuk ke mobil, Ustaz. Dia minta diantarkan ke rumah orang tuanya, sudah. Karena nggak dibelain sama suaminya. Suaminya nggak berani pulang ke rumah istri tuanya, tidur di hotel. Jadi istri keduanya tidur di rumah orang tuanya, dia tidur di hotel, istri yang tua di rumahnya. Ana bingung, Ustaz. Mau gimana menyelesaikan? Ada suami-suami yang tidak mampu menyelesaikan konflik.
Akhirnya kalau nggak mampu menyelesaikan konflik, ustadz yang ditelepon. Ustadz, antum yang enak, kita susahnya. Ini banyak jemaah. Jadi ada suami-suami ini yang tidak siap. Maka antum harus lihat, tipikal suami ini mampu nggak kira-kira. Kalau enggak, jangan. Katakan bang, kayaknya antum nggak mampu kayaknya. Makanya sebelum menerima lamaran dan pinangan seseorang, cari tahu tentang dianya. Bagaimana dianya? Setelah itu, kalau memang dia laki-laki yang soleh dan insya Allah mampu memanage konflik yang terjadi nanti, ahlan wa sahlan. Kemudian lihat keluarga juga jamaah. Karena kadangkala ya di tempat kita ini kalau ada wanita menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri dikatakan pelakor. Pelakor. Apa artinya pelakor? Perebut laki orang. Enggak, dia nggak ngerebut laki orang. Kenapa? Karena laki-laki itu punya 4 orang. Loh iya jemaah. Laki-laki ini boleh menikah dengan 4 orang. Perempuan, kalau dia punya istri 1, kemudian ada wanita lain yang menikah dengan dia, apa dia merebut istri orang? Istri orang, suami orang? Enggak. Ini lakimu ini masih punya jatah 3 memang. Dia tidak merebut, gitu istilah jamaah. Tapi antum tetap harus mampu berlaku adil. Nggak mampu cukup 1. Fawahidah, masya Allah, hafal yang di atasnya. Kayaknya suaminya sering kasih nasihat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, 1 cukup 1. Masya Allah. Tapi tetap jamaah, sekali lagi, ada orang-orang yang berharap bersenang-senang menikah 2, 3, 4, bukan kesenangan dalam pernikahan itu, tapi tanggung jawab. Allah akan bertanya kepada antum kelak pada hari kiamat. Warrajul ra'in, laki-laki itu pemimpin di rumahnya akan ditanya, apakah engkau melakukan keadilan? Kadangkala istrinya 1 aja belum tentu baik tuh suami. Tambah lagi, wallahu a'lam. Maka tolong sebelum melangkah ke sana mempersiapkan diri. Seperti ketika antum mau menikah pertama, antum perlu mempersiapkan diri. Yang kedua pun persiapannya harus lebih matang lagi. Barakallahu fikum. Ustaz, ana akan segera nikah dan sudah ditentukan tanggalnya. Ana sekarang kerja di Bukit Tinggi, si akhwat sekarang kerja di Jakarta. Si akhwat sudah mau ikut dengan ana dan orang tuanya juga sudah ridha anaknya ikut ana. Tapi kakek dan neneknya tidak mau si akhwat berhenti dengan alasan sudah disekolahkan tinggi-tinggi dan bahkan diancam tidak usah kunjungi mereka kalau tidak mau nurut. Mohon sarannya Ustaz, dan minta doa juga dari semuanya agar lancar. Jazakallahu khair. Jamaah rahimakumullah, banyak orang tua, kalau ini bukan orang tuanya, kakek neneknya, ana kalau punya anak perempuan, ana tahu kalau ana telah mengambil anak perempuannya orang, ana keluarkan tuh anak perempuan dari rumah orang tuanya, ana bawa, dulu ana bawa anaknya orang ke Madinah jauh. Ketika ana punya anak perempuan, ana harus sadar bahwa kelak anak perempuan ana akan dibawa oleh orang juga. Kenapa? Karena di dalam Islam seorang ayah melakukan serah terima kepada menantunya. Dia mengatakan kepada menantu laki-lakinya, ya fulan, ana ingat waktu dipanggil sama wali yang menikahkan ana, ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka Farhana binti Zaki Basalama bimahar. Maharnya disebutkan waktu itu 100.000 apa lupa ana. Lalu ana mengatakan, qabil tu, aku terima nikah.
terjadi pelimpahan kepada anak. Kalau orang tua berpikir, Ustadz, anak yang membesarkan itu anak perempuan, anak capek bekerja, menyekolahkan dia, nikah, berhenti kerja Ustadz. Iya, kalau suaminya minta itu. Terus hasil usaha anak, man ala jariyatain, kata Nabi SAW, barang siapa yang membesarkan dua anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak perempuannya, wa addabahunna, dikasih adab, dikasih etika, diajarin sampai akhirnya menikah, Masya Allah, sampai balik. Tuh anak-anak perempuan, kunna hijaban minan nar, kunna lahum hijaban minan nar, anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Bukan urusan dunia aja, tapi kalau kita membesarkan anak laki 10, nggak ada jaminan itu. Itu jaminan diberikan kepada orang tua yang membesarkan anak-anak perempuan. Kenapa? Karena wanita spesial. Allah menjadikan seorang yang merawat wanita, membesarkannya, sebagai penyelamat buat orang tuanya dari api neraka. Apa nggak cukup anakmu telah menyelamatkan engkau dari api neraka? Engkau masih minta uang. Sampai dikatakan tadi, kita sekolahkan tinggi-tinggi. Kalau memang engkau tidak ingin anak perempuanmu berhenti kerja, engkau tetap ingin menguasai anak perempuan itu, jangan dikawinkan. Dan engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita untuk menikahkan putri-putri itu. Maka konsekuensinya antum nggak ada masalah. Kakek neneknya nanti dibilang nggak mau tahu ini itu macam-macam. Kalau antum sudah dinikahkan sama orang tuanya, antum sudah mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, selesai, milikku ini. Kecuali ada persyaratan sebelum pernikahan, maka antum harus penuhin. Tapi kalau tidak ada persyaratan, ya sudah, tinggal butuh waktu meyakinkan orang tua. Dan kita perlu sabar, jamaah. Sebagian kita ini ujian untuk sebagian lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Endingnya apa? Atasbirun. Kalian sabar enggak dengan ujian tersebut? Barakallahu fikum. Apa hukumnya menyatakan sesat secara mutlak kepada sesama muslim? Ahibati fillah. Yang pertama, kita tidak boleh sembarangan menvonis sesat. Apalagi sesat dikatakan kafir.